Tes. Berikut ada contoh faktor kuadrat tunggal. Nah, kenapa namanya tunggal? Karena nanti di bagian penyebutnya ada satu faktor kuadrat. Tapi sebenarnya dia tidak sendirian, ditemani dengan faktor lain. Nah, biasanya faktor lainnya bukan faktor kuadrat, tapi faktor linear. Oke, sekarang kita diminta untuk mengintegralkan 6x kuadrat min 3x plus 1 per 4x plus 1 dikali x kuadrat plus 1 dx. Nah, seperti biasa kita hanya fokus bagian dekomposisinya saja, bagaimana mengubah pecahan ini menjadi pecahan parsialnya. Oke, langkah pertama kita pastikan terlebih dahulu apakah penyebutnya sudah difaktorkan. Nah, ternyata ini sudah dalam bentuk faktornya ya, jadi kita nggak perlu faktorkan lagi. Sekarang kita fokus ke faktor-faktornya, ada apa aja. Nah, yang pertama kita lihat 4x plus 1 ini, x-nya di sini pangkat 1, maka ini berupa faktor linear ya, ini faktor linear. Jadi nanti kita jadikan satu pecahan baru dengan 4x plus 1-nya atau faktor ini sebagai penyebut, dan pembilangnya kita misalkan dengan konstanta A. Oke ya. Kemudian di faktor keduanya ada x kuadrat plus 1. Nah, faktor ini adalah faktor kuadrat. Oke, kita jadikan satu pecahan baru, dan x kuadrat plus 1 ini kita jadikan penyebut, dan pembilangnya kita misalkan dengan suatu persamaan linear. Oke ya, suatu persamaan linear bentuknya seperti ini. Oke ya. Nah, jangan lupa kalau persamaan linear itu ada konstanta. Nah, konstantanya di sini C, dan juga ada koefisiennya X. Nah, koefisiennya X di sini adalah B. Jadi jangan lupa dua ini ya. Jadi bentuknya kurang lebih nanti ada huruf B, misalnya B kali X plus C. B-nya di sini adalah koefisien X, C-nya di sini adalah konstanta. Oke, jangan sampai salah ya misalinnya. Nah, sekarang kita lakukan penjumlahan pecahan biasa. Oke, kita cari dulu KPK-nya atau kelipatan persekutuan terkecilnya. Dan kelipatan persekutuan terkecilnya adalah 4x plus 1 kali x kuadrat plus 1. Nah, kalau misalnya di bagian penyebutnya ini tidak ada salah satu dari faktor ini, silakan dikalikan. Dan jangan lupa pembilangnya juga dikalikan. Nah, nanti penyebutnya sudah sama, kita bisa jadikan satu, kemudian pembilangnya kita jumlahkan. Nah, kita nanti dapat persamaan seperti ini nanti ya. Oke, ini persamaan yang kita dapatkan nanti. Nah, sekarang penyebutnya karena sama di ruas kiri dan kanan, kita bisa coret. Nah, nanti kita dapat persamaan ini ya. Nah, persamaan ini yang kita butuhkan dalam mencari nilai konstanta A dan C dan koefisien B. Oke ya. Nah, sekarang kita akan memisahkan nilai X. Nah, usahakan yang pertama kita membuat salah satu konstanta atau koefisiennya dikalikan 0 dulu ya. Oke, yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, kita ubah 4x plus 1 itu sama dengan 0. Agar bx plus c ini kita kalikan dengan 0. Nah, sekarang kita misalkan 4x plus 1 sama dengan 0, maka kita nanti dapatkan x dengan min seperempat, dan kita min seperempatnya kita substitusikan ke dalam persamaan, seperti ini ya. Nah, jangan lupa tolong teliti banget ya dalam mengerjakan soal seperti ini, karena memang kelihatannya ribet dan sangat banyak angka-angkanya. Jadi tolong fokus banget dalam mengerjakan soal seperti ini. Jangan lupa ada tanda kuadratnya, jangan lupa tanda kuadratnya semua, jangan lupa nanti dikuadratkan juga ya. Kemudian tanda-tandanya tolong diperhatikan, nanti ada min kali min, jangan lupa nanti hasilnya plus, jangan sampai tetap min. Nah, jadi tolong ekstra teliti dalam mengerjakan soal ini ya, bisa fatal nanti. Kalau misalnya salah satu nilai sudah salah, salah satu nilainya sudah salah, misalnya A-nya dapatnya cuma min 1, bukan 2, nah nanti seterusnya pasti salah. Nah, jadi tolong teliti. Nah, sekarang kita fokus dulu, kita lanjut. Nah, nanti kita dapatkan setelah melalui aljabar yang cukup panjang, oke ya, nanti ujung-ujungnya bx plus c-nya nanti dikali 0, nanti sisanya cuma a. Kita peroleh nilai a-nya sama dengan 2. Nah, setelah itu, apakah ada yang lain yang bisa kita kalikan dengan 0? Tentunya ada ya. Kita perhatikan di sini, koefisien b, itu kita tinggal ubah x-nya jadi 0. Oke ya. Jadi koefisiennya x ini, nah itu kan b. Nah, kita tinggal ubah x-nya jadi 0, maka nanti b-nya hasilnya 0. Nah, kita substitusi. X-nya sama dengan 0 ke semua persamaannya. Nanti b-nya hilang, karena b-nya dikali 0. Nanti bersisa cuma a plus c. Nah, tadi kan sudah dapat a-nya. Nah, ini yang saya bilang ya, jadi jangan sampai nanti salah satu nilainya sudah salah. Nah, karena nanti dipakai di perhitungan lain, kalau salah satu nilai sudah salah, nanti salah semua. Nah, kita substitusi nilai A tadi kita sudah dapat 2,
nanti dapat C-nya sama dengan min 1. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, kalau semuanya sudah dipakai, nah ini ya, B-nya sudah hilang, tadi sudah, kemudian B dan C-nya sudah pernah hilang. Nah, bagaimana cara menghilangkan A? Ternyata nggak bisa ya, karena A ini dikali dengan faktor kuadrat, dan faktor kuadrat ini sebenarnya akar-akar yang membuat dia bernilai 0 nantinya, atau X yang membuat dia 0, itu adalah bilangan imajiner. Jadi kita tidak bisa cari dengan ilmu yang kita miliki sekarang. Oke ya, nanti itu dibahas ke depannya, nanti kalian dapat, tapi untuk sekarang kita tidak bisa memfaktorkannya. Jadi kita tidak bisa mengubahnya menjadi 0 X kuadrat per 1 ini. Nah, maka langkah yang kita lakukan adalah kita akan memisalkan dengan nilai X yang kecil. Oke ya, nilai X yang kecil. Nah, nilai X yang kecil tadi 0 sudah dipakai. Maka nilai X yang kita gunakan yang lain bisa 1 ya. 1 itu lebih besar dikit ya dari 0. Jadi kita bisa pakai aja. Nah, sekarang kita substitusi nilai satunya. Nah, nanti kita dapatkan melalui proses aljabar yang cukup panjang. Jadi kita dapatkan 2 sama dengan 2B. Nanti B-nya sama dengan 1. Oke ya, kita sudah dapat A, kita sudah dapat B, kita sudah dapat C. Nah, sekarang kita substitusi ke pemisahan awal kita tadi ya. Dan kita dapatkan nanti, ternyata pecahan parsial dari 6x kuadrat min 3x plus 1 per x 4x plus 1 kali x kuadrat plus 1 itu sama dengan, jadi A-nya ganti jadi 2 per 4x plus 1 ditambah B-nya ganti 1 dikali x plus C-nya kita ganti min 1 per x kuadrat plus 1. Nanti kita sederhanakan, nanti bentuknya menjadi 2 per 4x plus 1 plus x min 1 per x kuadrat plus 1. Kita sudah dapat pecahan parsialnya ya. Nah, jadi pecahannya kelihatan rumit ini sudah disederhanakan menjadi seperti ini. Nah, langkah berikutnya kita akan mengintegralkan. Jadi kita integralkan pecahan ini, maka integralnya ini itu sama dengan integral dari masing-masing pecahannya ya, dan dijumlahkan nantinya. Oke. Jadi sekarang kita integralkan masing-masing pecahan parsialnya. Karena kita mau cari integral dari pecahan tadi, 6x kuadrat min 3x plus 1 per x plus 4x plus 1 dikali x kuadrat plus 1 dx. Berarti itu sama dengan jumlah dari integral masing-masing pecahannya. Dan kita nanti peroleh seperti ini. Oke ya. Nah, ini x min 1 ini kita tidak bisa selesaikan secara langsung. Kita perlu ubah dulu bentuknya. Kita pecah dengan sifat pecahan ya. Jadi pembilangnya ini bisa dipecah dengan penyebut yang sama. Oke. Nah, nanti jangan lupa juga tandanya di antara keduanya nih, tandanya seperti ini. Kemudian nanti kita dapatkan integralnya kira-kira seperti ini. Nah, jadi integral 2 per 4x plus 1 dx plus integral x per x kuadrat plus 1 dx means integral 1 per x kuadrat plus 1 dx. Oke, kalau dilihat-lihat ya. Nah, 4x plus 1 atasnya konstanta. Nanti ini pakai integral substitusi biasa. Nah, yang ini di bagian penyebutnya x kuadrat. Baru di bagian pembilangnya ada x. Berarti ini bisa diselesaikan dengan integral substitusi biasa. Kalau yang ini, di bawahnya x kuadrat, dan di atasnya berupa konstanta. Nah, ini ada dua tingkat selisihnya, berarti ini kira-kira nanti diselesaikan dengan integral substitusi trigonometri. Nah, kenapa saya bisa tahu seperti itu? Nah, ini sering-sering latihan ya, silahkan nanti latihan terus. Nanti kalian juga memiliki feeling. Nah, nanti ngerjain soalnya itu feeling, oh ini pasti diselesaikan dengan cara ini diselesaikan dengan cara ini. Karena kalian sudah sering-sering latihan, kalian sudah tahu alurnya, nanti lebih gampang. Oke, intinya nanti yang dua ini, yang integral 2 per 4x plus 1 dx, kita lakukan integral substitusi biasa, nanti kita dapat hasilnya seperti ini. Setengah ln 4x plus 1, jangan lupa konstanta pertama, untuk dari yang hasil integral ini. Kemudian integral x per x kuadrat plus 1 juga dilakukan integral substitusi biasa. Nanti kita dapatkan hasilnya adalah setengah ln x kuadrat plus 1. Jangan lupa konstanta kedua. Oke ya. Kemudian min integral seper x kuadrat plus 1. Tapi saya hitung cuma integralnya dulu. Integral dari seper x kuadrat plus 1. Nanti minnya saya taruh belakangan. Nanti saya dapatkan integralnya adalah, nah ini nanti integral substitusi ya. Nanti kita substitusi karena di sini plus, tandanya plus. Kita harus substitusikannya dengan x sama dengan tan T. Nah, nanti kita dapatkan seperti ini. Nah, ini sudah kita pelajari ya. Nah, nanti hasilnya cuma T, kemudian kita substitusi kembali nilai T-nya itu dengan pemisahan segitiga. Nanti dapatkan tan-nya. Nah, setelah itu, kita substitusi semua nilai dari masing-masing integralnya. Oke, nanti kita dapatkan ini, lumayan cukup panjang. Jawabannya adalah
setengah ln 4x plus 1 plus C1. Ini adalah konstanta pertama dari integral pertama. Kemudian plus setengah ln x kuadrat plus 1 plus C2 atau konstanta hasil integral kedua. Kemudian min artan, ya, min artan x plus C3. Oke ya. Nah, sekarang C-nya kita bisa jadikan 1. Oke, C-nya kita bisa jadikan 1. Kita misalkan aja C-nya ini adalah jumlah dari C1 plus C2 plus C3. Nah, ini sekarang sudah bentuknya paling sederhana. Nah, ini adalah jawabannya. Setengah ln 4x plus 1 plus setengah ln x kuadrat plus 1 min tan inverse x, ya, plus C. Jadi tan itu sama dengan tan inverse. Ya, jangan diambil pusing ya. Nah, plus C, jangan lupa ini karena integral tak tentu. Dan ini adalah hasil akhir dari integral 6x kuadrat min 3x plus 1 per 4x plus 1 dikali x kuadrat plus 1.